Talim hari ini kaji baru, hakikat atau sejarah dan hikmahnya ya bab 1 karena masukin perkara adat. Kita bahas agak panjang biasanya kalau mengkaji perkara adat ya. Manfaatnya sangat banyak kita mengkaji runut silsilah adat, nasab, keturunan kita ya. Dan ini penting untuk kita bahas. Muslim mengajarkan bahwa orang yang tidak tahu sejarah itu sebetulnya termasuk orang-orang yang nggak bijaksana ya. Kurang berterima kasih. Hakaik, hakikat, atorik atau hakikat sejarah dan hikmah sejarah bab 1. Berdoa dulu sebelum kita talim. Seperti biasa sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi waridloka matubi atini mahabataka wa marifataka. Langsung kita jahar. La ilaha illallah. La Rasulullah. Ilaha diniyah asyolihi wa ilaha hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah. Faridullahi ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasang niat. Wa khususon ila ruhi juriyatihi. Wabil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina 'alal Islam wa amitna 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli. Fa'inahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Amin. Allahumma ya kafiyal muhimat. Amin. Allahumma ya dafiyal baliyat. Amin. Allahumma ya rafi'ud darajat. Amin. Allahumma ya syafi'al amrad. Amin. Allahumma ya mujibad da'wat. Amin. Allahumma ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid wa afiatan fil jasadi. Amin. Wa ziyadatan fil ilmi. Wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina bisakatil maut wa najatan minan nari wal afwan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah.
Langsung aja kita bahas kaji adat dan sejarah. Tentunya yang kita perbanyak sejarah yang terkait dengan sejarah Minangkabau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya. Tentunya selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul bait, sahabatnya, tabi'in, tabi'in merupakan sosok yang luar biasa karena sudah mengantarkan kita mendapatkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, juga kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah ikhwan semuanya, kita hari ini masih bisa berkumpul untuk berthalabul ilmi. Langsung aja karena panjangnya talim kita bahas amak badu. Sebelum kita lanjutkan, tetap kita berdoa, mudah-mudahan kita dilancarkan dan diridhai Allah. Rabbi shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkan untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, apapun juga urusannya. Uraikan simpul pengikat lisanku dalam taklim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami taklim ini, agar lancar taklim ini dalam perkataannya. Iwani rahimahkumullah. Amak badu. Mengapa kita penting mengetahui, mempelajari sejarah dengan baik? Ya, ini sering kita lupa. Ya. Nah, jawaban pertanyaan tadi ini bisa merujuk kepada penjelasan yang dikemukakan sejarawan Muslim nomor wahid ya di atas dunia ini, yaitu Abdurrahman Ibnu Khaldun ya, yang wafat 808 Hijriah. Nah, jadi kitabnya masyhur, nama kitabnya Hakikat At-Tarikh ya. Nah, itu judul kitabnya ya. Hakikat sejarah artinya. Kenapa kita mesti mempelajari sejarah? Ibnu Khaldun menjelaskan kandungannya, isinya, kenapa kita mesti mengkaji sejarah. Dalam hakikat sejarah terkandung pengertian observasi. Ya, jadi kita udah observasi sekarang. Ya, kalau bahasa Islamnya nazar, arti kata mencari titik kebenaran atau yang disebut tahqiq. Jadi kalau kita mau kaji sejarah, apakah itu sejarah orang tua kita, ibu bapak kita, bapak-bapak sudah observasi mencari kehidupan kebenaran. Ini terkait bukan masa yang lalu, tapi masa yang ke depan. Jadi bukan gak ada efek, sangat luar biasa Pak memahami itu. Sedang hikmahnya dari mempelajari sejarah ya. Kegunaan sejarah tadi, kita bisa mencari kehidupan kebenaran ya, dari merunut ke belakang ya. Karena gini Pak, kalau kita naik mobil ya, kita nggak bisa ngelihat ke depan aja ya. Sekali-kali kita pun harus ngelihat spion kan. Siapa tahu kita ditabrak ya, orang mau nyusul kan, ya kan. Itu gunanya sejarah. Jadi, maka sejarah itu di Islam harus kita kaji, nasab harus kita kaji. Ya. Bahkan kita harus berterima kasih kan, tanpa orang di belakang kita nggak ada kan, ya kan. Itu tujuannya supaya jalan kita ke depan itu lancar dan Allah meridhoinya. Konsep dalam agamanya, dalam logika kita gini, kita hidup kan harus pandai-pandai bersyukur. Bersyukur salah satunya adalah berterima kasih. Keberadaan kita,
pengetahuan kita, karena orang-orang yang sudah dulu tiada kan, itu gunanya mengaji sejarah. Ya makanya kita sering beri hadiah, ya kita kasih hadiah mereka, orang tua kita, ya, guru kita, betul kan? Itu kan sering kalau ngaji kita memberi hadiah, ya. Arti kata hadiah itu kita berikan tentunya dalam rasa syukur kita. Jadi kita misalnya khususon ilaruhi juriat kita, wabil khusus arwahi, itu kan perintah agama sebetulnya Pak, bukan ngalap berkah. Artinya itu rasa bersyukur kita. Hidup Pak ya, hidup kan harus banyak syukur. Makanya kita dengan mengirim hadiah atau doa yang sering diperdebatkan, ngirim hadiah kepada orang yang sudah berlalu, sebetulnya tidak sampai, ini sering jadi aneh. Mereka tidak memahami konsep yang sebenarnya secara hakikat. Sebenarnya kita menghormati para sejarah, orang-orang yang sudah meninggal, itu kan disebut kita kaji sejarahnya. Nah itulah konsep aktifnya kita selalu bersyukur. Bersyukur aja kan bukan alhamdulillah. Kadang-kadang manusia kurang menyadari kita bersyukur itu kalau kita dapat duit kan. Bukan begitu Pak. Keberadaan kita bersyukur apa Pak? Karena kita ada kan. Bapak pernah bersyukur nggak sama orang tua kita, ibu bapak kita? Syukur itu bahasanya gini, transaksional. Ya, bapak beli sayur, ambil pergi, kejar loh, bayar dong. Jadi syukur itu kepada orang yang sudah mengadakan kita. Runut nasabnya bukan mengadakan, yang mengadakan kita Allah ya. Tentunya kita harus mengirimkan Al-Fatihah. Sampai ya. Nah kalau ya, bayar Al-Fatihah itu ya. Bayar, kasih ubing lebih bayar, lempar. Paham gak tuh? Bayar, kirim Al-Fatihah bisa kontan, bisa tidak. Berarti Anda berutang. Capek-capek lu ngaji nggak dibayar kan nggak enak ya. Nah, gitu ya. Bayar kan nggak sama duit Pak, bukan Al-Fatihah, pelit. Sama Al-Fatihah aja pelit, apalagi duit, ya, gitu kan. Ya. Itu makanya hidup kita nggak akan ditambah rezekinya. Kenapa? Karena ada hadis, orang yang banyak bersyukur akan bertambah rezekiku. Oke Pak? Nah, jadi Bapak kaji sejarah itu termasuk konsep bersyukur. Ya. Realisasinya kirim Al-Fatihah. Bapak sering nggak kakek bapak Ivan di sini dikasih Al-Fatihah? Kasih nggak sampai, itu kan udah mati, amal dia, oh kacau ini. Itu kan untuk kita. Rasa terima kasih kepada Allah. Ya, maka Allah akan memberi menambah rezeki. Atau di Quran itu ya. Itu jadi pemanah. Hikmahnya kalau kita mengkaji sejarah, dari mempelajari sejarah adalah untuk memahami ihwal makhluk. Betul Pak? Sifat, tabiat, karakter. Sifat Minang dengan sifat orang Jawa beda nggak Pak? Bapak misalnya orang Jawa, ingin mempelajari sifat orang Minang. Konsepnya dengan apa Pak? Kajinya sejarah kan? Nah, kalau hari ini yang disejari udah terkontaminasi dengan sifat-sifat modernisasi kehidupan kan. Sifat dasarnya kan harus kita pahami Pak. Jadi hikmahnya kalau ditanya, hikmah ngaji sejarah itu apa? Menurut Islam ya. Untuk bisa memahami ihwal makhluk, bagaimana situasi, kondisi membentuk suatu perubahan. Orang dulu kalau ingin berubah, dibentuk ada amalan. Ya kalau di sini misalnya sudah paceklik, dia nomaden kan, pindah. Pindahnya kemana? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke sungai atau ke laut. Nah kehidupan sekarang begitu juga. Jadi hikmahnya ada. Makanya pula negara memperluas wilayahnya, pengembangan. Kan harus ngaji sejarah, ya. Dan bagaimana mereka memakmurkan bumi. Itu hikmahnya. Sehingga terdorong mengadakan perjalanan jauh kan. Ya, orang-orang dulu kan untuk memakmurkan bumi, ya, mengembangkan wilayah hingga ditelan waktu lenyap dari panggang bumi kan. Ya, lenyap. Ada orang yang mati di kampung lain kan.
Itu kan sejarah, Pak. Hikmahnya ada. Nah, dalam konteks kekinian, masalah seperti orang Minang yang punya sifat merantau. Kenapa orang Minang merantau? Bapak-bapak nggak bisa memahami kalau bapak-bapak tidak mengkaji sejarah. Iya, iya kan? Karakternya gimana? Kenapa dia sering merantau gitu? Nah, begitulah hikmah sejarah. Jadi secara garis besar kita sudah bisa mengetahui kenapa kita mesti ngaji sejarah. Sampai Pak? Ada tujuan, ada hikmah. Mudahnya gini, kalau kita naik mobil nggak boleh kita ngelihat terus ke depan, harus sekali-kali ngelihat spion, ya kan? Ngelihat spion aja juga nggak bisa Pak. Terus lihat spion, di depan tahu-tahu nabrakan gitu ya, nah, gitu. Nah, jadi ada balancing, ya ada balance ya. Dengan begitu ngaji sejarah jarang dikaji Pak. Kenapa Pak? Karena anak sekarang kalau bawa mobil spion ditanggalin Pak. Motor, mobil, ya. Ya, ribet katanya kan gitu. Ada telinga katanya. Ya, ditanggalin ya. Maka mereka sering nggak sadar yang nonjok itu dari belakang. Ya. Nah. Karena kita nggak menghormati sejarah gitu. Dan nggak menghargai. Jadi jelas berguna bagi kita dalam rangka untuk mengambil ibrah. Ibrah artinya itibar. Itibar artinya pelajaran. Yang sangat berharga yang didapat dari masa yang sudah berlalu. Itu dalam konsep tekstualnya perintah secara syariat. Mengkaji sejarah begitu. Ada kaitannya dengan syukur. Sekarang pertanyaannya secara ruhani dan spiritual. Kaji sejarah kira-kira untuk ngapain Pak? Supaya jangan lupa kacang kude. Betul. Supaya jangan lupa kacang jo boleh. Ya. Nah, beko terlalu dalam angku kok kastanya rendah. Tuh. Angku kastanya tinggi. Nah, tapi itu nggak boleh dikaji secara konsep zahir ya. Ada yang disebut memasuki wilayah-wilayah yang disebut dejavu. Itu udah wilayah spiritual. Kenapa kita sering merasakan tahu tempat ini, ya? Itu kaji termasuk sejarah yang mesti kita bahas dalam konsep rohani. Gitu ya. Jadi sejarah itu sangat mistis. Makanya di Minang itu sejarah itu agak sulit Pak kita memahaminya karena datanya rendah. Maka untuk mengkaji ke sana kita harus paham bahasa Tambo. Sampai Pak. Pas diselidiki secara epistemologi itu wilayah rohani Pak. Bukan Tambo itu bohong. Jangkauannya tidak bisa secara hukum teori dan hukum asbab. Nah itu arti kata orang-orang yang memahami kepekaan dalam konsep ruhani kan. Bisa memahami Tambo itu kan. Ya. Karena bahasa Tambo itu bahasa iktibar tau gak? Syarat makna. Ya. Tapi banyak ibroh. Banyak pelajaran daripada bahasa zohirnya gitu. Nah itu. Nanti nunggu pas sedikit Tambo. Kenapa kita mesti memahami Tambo, ya? Kenapa kita mesti memahami runut, karuhun, keturunan, datuk pucu, datuk randa, nasihatnya dulu dan kegunaan untuk kita di masa sekarang, ya? Bukan tidak ada gunanya. Anak muda sekarang kan menganggap itu kaji yang aneh, katanya. Nah, kau rasa ndak laku deh. Tunggu dulu Pak. Tanpa nyawa ndak mencogok. Ya, betul, betul, ya. Dan di sana secara ibro pun ada ajaran gimana tata kerama kita menghadapi alam. Ya, itu banyak sekali. Ya, ya. Itibarnya sangat kuat. Ini disitir oleh Al-Quran di awal lagi. Orang yang nggak ngerti sejarah, nggak ngerti hakikat kehidupan. Ya. Di Al-Quran Karim, salah satunya yang disuruh mengkaji secara Al-Quran, hukumnya wajib ya. Apa itu Pak? Ada di Quran surat Al-Fatihah. Kalau boleh Anda tafsirkan begini Pak di Al-Fatihah nih ya. Ini ada ajaran untuk mengambil pelajaran yang berharga tentang kisah-kisah qasas mengenai teladan orang-orang yang berbuat baik. Itu di Al-Fatihah itu. Dan orang-orang yang berbuat buruk dan memilih jalan orang-orang yang berbuat baik. Ihdinas siratal
mustaqim. Ya. Kan suruh milih. Ada ajaran untuk orang yang berbuat baik, ada ibrah untuk orang yang berbuat buruk, dan kita suruh memilih kepada orang yang berbuat baik. Ihdinas siratal mustaqim. Betul kan? Itu kan sejarah. Ya, mencontoh. Bapak-bapak mencontoh Firaun atau mencontoh Nabi Muhammad? Kan? Nah, itu sejarah. Sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur yang wafat 19 sekian-sekian, mempunyai kitab tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir. Ada 8 diantaranya adalah memuat kisah-kisah, berita-berita tentang umat terdahulu. Ada 8 ini yang mesti dibahas menurut kitab tersebut agar dijadikan pelajaran untuk memperbaiki kondisi kehidupan kita. Karenanya Al-Quran sejatinya menuturkan kisah-kisah dan berita-berita agar menjadi petuah. Al-Quran isinya hampir sepertiga sejarah, Pak. Coba Pak pelajari. Ada Imron yang bukan nabi. Betul kan? Ya kan? Sejarah orang lama. Sudah itu ada Rasul, ada Fir'aun. Betul kan? Yang bukan nabi kan. Ada Siti Maryam. Ya, betul kan? Ada suratnya. Nah, yang juga bukan seorang nabi kan. Banyak sejarah, Pak. Jadi hampir sepertiga, Pak. Berarti kenapa Quran mengungkapkan sejarah? Supaya kita jangan lupa juga sejarah kita, keberadaan kita. Ya. Karena di sana ada al-mau'izah. Al-mau'izah itu seperti nasihat, seperti dakwah, seperti petuah. Tapi dengan konsep merunut kaji karakter orang dulu. Ya, itu namanya mau'izah. Ya. Artinya ada itibar, pelajaran yang bisa diamalkan untuk sekarang, mesti dalam konsep gimana gitu menghadapi kehidupan sekarang. Bukan karena untuk dijadikan obrolan atau begadang ya, bukan. Nah, karena itu udah konsepnya nanti film layar perak, Pak, ya gitu kan. Ya, nanti ditambah-tambah jadi Samson, dirilah katanya kan gitu ya. Samson la ilaha illallah ya gitu ya. Nah, ya. Ada Samson itu kan Samun. Tahu Samun, Pak? Samson itu nabi. Ada nabi yang seterek, Pak, gitu ya, bisa ngerobohin kuat. Samun namanya. Jadi salah satu terkait dengan mengkaji di perintahnya sejarah adalah ada di Quran surat Yunus ayat 92. Itu dari ujung isinya sebenarnya yang belakang, tapi dibaca dulu deh. Quran surat Yunus ayat 92. Iwan baca dulu supaya lebih paham kenapa kita mesti memahami runut, adat, tradisi, sejarah orang-orang lama. Silakan baca Yunus ayat 92.